Selamat siang para legioner yang terkasih, legioner Kuria Bunda yang tersuci, yang dicintai Tuhan dan yang dicintai Bunda Maria. Selamat bertemu lagi. Apa kabar? Saya berharap bahwa semua kita dalam keadaan yang sehat. Seperti apapun keadaan kita selalu diberi kesempatan untuk merenungkan sapaan Tuhan yang disampaikan kepada kita sebagai legioner, terutama dalam Kuria Bunda yang tersuci. Sapaan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui bacaan-bacaan rohani. Bacaan rohani untuk permenungan kita pada siang hari ini diambil dari buku pegangan, halaman 255, poin kedua, tentang mengunjungi umat. Sekurang-kurangnya ada 4 poin yang disampaikan kepada kita melalui bacaan rohani siang hari ini. Poin yang pertama itu berbicara tentang sejarah mengenai kunjungan umat, sehingga kemudian dan sampai saat ini menjadi salah satu karakter, salah satu ciri pekerjaan yang dilaksanakan oleh para legioner. Diceritakan bahwa pada awalnya kunjungan umat itu tidak ada. Tetapi para legioner mencoba untuk mengunjungi umat. Dan ternyata ada hal yang positif dari kunjungan itu. Dan karena itu kemudian diputuskan menjadikan kunjungan umat sebagai pekerjaan yang utama, atau katakanlah seperti itu, menjadi pekerjaan yang sangat karakteristik yang membedakan Legio Maria dengan yang lain, salah satunya. Dan karena itu sampai sekarang kita biasa mendapat tugas dari presidium, dari Kuria, untuk mengunjungi umat di rumah-rumah mereka. Jadi awalnya tidak ada pekerjaan kunjungan rumah, tetapi kemudian ketika dicoba ternyata ada pengaruh yang positif. Lalu kemudian kunjungan umat ditetapkan sebagai pekerjaan dari Legio Maria. Poin yang kedua itu ditegaskan tentang apa isi kunjungan itu. Para legioner yang mengunjungi umat bertugas membimbing umat, mengarahkan hati umat untuk lebih dekat pada Tuhan. Salah satu misalnya mengarahkan umat untuk menyerahkan diri kepada hati Yesus yang terkudus atau hati kudus Yesus. Poin yang ketiga yang menjadi atau yang ditegaskan dalam bacaan rohani dari buku pegangan tentang mengunjungi umat. Poin yang ketiga adalah sasaran kunjungan itu. Siapa saja sih yang menjadi sasaran dalam kunjungan umat itu? Ternyata kunjungan umat tidak saja diarahkan atau ditujukan untuk orang Katolik saja, tetapi juga untuk orang-orang lain yang non-Katolik dan non-Kristen. Nah, kalau kita melihat pekerjaan Legio Maria yang seperti ini, kita bisa katakan bahwa pekerjaan Legio Maria itu sejak dulu itu mencakup hal yang sangat luas. Sudah melampaui internal gereja Katolik. Karena dia berkunjung tidak saja untuk orang Katolik, tapi juga untuk orang-orang non-Kristen dan non-Katolik. Coba bayangkan, sekarang ini orang berbicara tentang hidup yang inklusif.
Orang berbicara tentang persaudaraan yang sejati. Legio Maria telah menunjukkan itu dalam pekerjaannya mengunjungi umat dengan sasaran tidak saja orang Katolik, tapi juga orang yang non-Katolik dan non-Kristen. Dan poin yang keempat yang ditegaskan dalam mengunjungi umat adalah metodenya. Apa yang dikatakan atau hal apa yang berkenaan dengan metode yang mesti dilakukan oleh legioner ketika mengunjungi umat? Ternyata Legio Maria atau legioner atau orang yang mengunjungi umat, dia pertama-tama harus bisa mendengarkan. Dia tidak boleh berbicara duluan. Dia harus mendengarkan, tentu dengan cara dia memberi umpan atas pertanyaan-pertanyaan atau dengan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang dikunjungi atau umat yang dikunjungi. Biarlah umat itu akhirnya menyampaikan apa yang menjadi tantangan kehidupannya. Mendengarkan dengan baik, lalu kemudian menawarkan bantuan. Itu metode dari mengunjungi umat. Para legioner yang terkasih, Kuria, Bunda yang tersuci. Ketika berbicara mengenai kunjungan umat, saya teringat akan perutusan Yesus terhadap murid-muridnya atau rasul-rasulnya. Yesus memberi pesan kepada para rasulnya. Kalau kamu masuk satu tempat, satu kampung, tinggallah di tempat itu, makan dan minum apa yang dihidangkan bagimu. Pendek kata, Yesus menasihatkan supaya mengikuti tata krama, mengikuti tata laksana, mengikuti tata aturan yang berlaku dalam rumah atau kampung itu. Artinya, para rasul Yesus yang diutus ke suatu kampung, sampai di sana mereka mesti mengikuti apa yang menjadi kebiasaan termasuk tata aturan dalam kampung itu. Itu poinnya. Maka bagi kita, ketika berbicara atau kita merenungkan poin mengenai kunjungan umat, kita semua pasti diberi tugas untuk mengunjungi umat di rumah-rumah dalam lingkungan-lingkungan. Oleh karena itu, terinspirasi dari perutusan Yesus dan nasihat Yesus kepada rasul-rasulnya ketika mengunjungi kampung-kampung dan mewartakan kebaikan, kabar sukacita dan kebenaran di sana, terinspirasi oleh nasihat Yesus. Maka saya mau mengatakan di tempat ini, ketika kita mengunjungi umat dalam lingkungan, dalam wilayah, kita harus mengikuti tata aturan yang berlaku di tempat itu, di lingkungan itu, di wilayah itu. Kalau kita misalnya melaksanakan tugas lintas paroki, kita pun harus mengikuti tata aturan di situ. Tidak bisa kita datang semau kita hanya karena kita mau mengunjungi umat. Tidak bisa. Seberapa baik pun pekerjaan kita, kita yang diutus oleh presidium, kita yang diutus oleh kuria untuk mengunjungi umat, kita harus mengikuti tata aturan di sana. Supaya kehadiran kita tidak menjadi skandal dan menimbulkan persoalan, padahal kita mau membawa kabar sukacita, bukan? Kita mau datang, kita mau hadir sebagai legioner untuk menolong orang makin dekat dengan Tuhan, makin beriman. Tetapi kalau kita sendiri tidak taat aturan dan mungkin karena kita tidak sadar hukum, tidak sadar aturan, maka kita berbuat sesukanya kita. Tidak bisa. Nanti akan menimbulkan persoalan dengan orang di lingkungan, mungkin juga dengan ketua lingkungan, mungkin juga dengan romonya. Karena itu, para legioner yang terkasih, saya mau mengakhiri alokusio ini
dengan berharap mengajak kita semua para legioner, kita memiliki pekerjaan yang mulia. Kita mengunjungi umat. Tetapi dalam kunjungan itu kita diajak untuk mengikuti tata aturan di mana rumah atau di tempat di mana lingkungan tempat menjadi tujuan sasaran kunjungan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.